Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami melanjutkan kajian tentang apa yang ada di himpunan putusan tarjih, utamanya bab iman pada hari kiamat atau hari kemudian, ada sedikit ralat atas apa yang kami terangkan pada waktu yang kemarin. Meskipun hakikatnya adalah sama, akan tetapi kami salah menukil ayat dalam surat Al-Qiyamah, yaitu yang berbunyi wal tafatis saqu bis-saq. Itu kemarin kita sampaikan bahwasanya itu adalah kondisi ketika orang itu dibangkitkan dari kuburnya. Tapi yang betul itu adalah bahwasanya keadaan orang ketika hendak sakaratul maut. Jadi artinya kaki yang biasanya itu kuat, maka pada saat itu kakinya tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya mengikuti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan setelah terjadinya kegoncangan di bumi, ketika langit digulung, matahari digulung, langit terbelah, laut dipanaskan dan sebagainya, maka proses berikutnya sebagaimana yang termaktub dalam HPT ini adalah pengumpulan manusia di padang mahsyar. Ya. Ini terdapat dalam HPT halaman yang ke-20, kemudian diberi footnote nomor yang 50 berapa ini? 55 ya. Artinya dalilnya termaktub dalam nomor yang ke-55. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bab-bab biasanya dalam HPT ini hanya singkat ya. Maka pada malam hari ini kami sertakan dua buku pendukung tentang bagaimana keadaan orang pada hari kiamat, khususnya di padang mahsyar ya. Yang pertama adalah buku At-Tadhkirah punyanya Al-Imam Al-Qurtubi yang berjudul At-Tadhkirah fi Al-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah ya. Kalau kita terjemahkan, peringatan tentang hal-hal kematian dan hal-hal yang akan terjadi nanti pada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah buku yang terdapat dalam Maktabah Syamilah karangan Dr. Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Al-Qiyamah Al-Kubra. Kedua buku ini kita jadikan sebagai pendukung kita untuk membahas bagaimana keadaan nanti manusia di padang mahsyar ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui semuanya bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an utamanya pada juz yang ke-30 ya, semuanya itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti. Nah, harapan kita dengan membahas ini adalah tentu kita akan lebih semangat untuk mengamalkan ya, untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita daripada kegoncangan nanti pada hari kiamat, kemudian juga hal-hal yang terjadi pada padang mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengetahui semuanya bahwasanya setelah ya,
manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di padang mahsyar. Ya. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan terakhir kalinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku Dr. Sulaiman Al-Ashqari ini ya, disebutkan apakah yang dikumpulkan itu hanya manusia atau jin semuanya, atau malaikat, atau juga binatang atau hewan ternak. Di sini tidak perlu kita perjelas ya sejauh mana perbedaannya, akan tapi kebanyakan para ulama termasuk Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwasanya yang dikumpulkan oleh semua makhluk, termasuk di dalamnya adalah siapa? Hewan ternak. Maka dalam surat An-Naba ya, ketika hewan ternak itu dikumpulkan, sebelum dia dihisab, maka dia dikatakan apa? Ayat terakhir itu Pak Naba, jadilah kamu sebagai tanah. Atau ketika orang-orang kafir itu melihat hewan-hewan itu menjadi tanah, dia mengatakan waqala ya laitani kuntu turoba. Mengapa? Karena pada hari itu antara domba yang merah atau domba yang hitam dan domba yang putih, ketika dulu di dunia dia itu beradu mencari pangan atau semua dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan kunu turoba, jadilah kamu tanah. Melihat yang demikian ini, maka orang-orang kafir sebagaimana di surat An-Naba mengatakan waqala ya laitani kuntu turoba. Maka atas dasar inilah sebagian besar ulama mengatakan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan namanya di padang mahsyar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang berikutnya adalah disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat semua manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti sebagaimana dia diciptakan, tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi manusia semua nanti pada hari kiamat itu diciptakan, dibangkitkan dan digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan begitu semuanya. Kemudian disebutkan istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin orang itu akan melihat satu sama lain? Kemudian Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah pada hari itu urusan orang itu lebih besar daripada masalah tersebut. Orang sudah tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Kemudian juga setelah itu ya, orang akan diberi pakaian, dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di buku Imam Al-Qurtubi ini disebutkan mengapa yang diberi pakaian pertama kali Nabiullah Ibrahim, bukan yang lain. Karena pada saat itu yang paling takut keadaannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kepadanya dia dipakaikan pakaian supaya tenang. Kita sering mendengar ya di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah supaya nanti pada hari kiamat tidak disedihkan dengan melihat keadaan bapaknya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pakaian ini adalah hadis yang sahih. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada hari dikumpulkannya manusia ini sebagaimana
hadis yang sering kita mendengar semuanya. Pada saat itu manusia itu datang menuju padang mahsyar, ya. Padang mahsyar ini adalah ibarat tanah yang putih, ya. Tanah yang belum pernah ditinggali oleh manusia apapun, belum pernah ada tanda-tanda di situ dilakukan hal yang tidak baik, atau secara singkatnya belum pernah dihuni oleh manusia apapun, belum pernah dihuni oleh makhluk apapun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada hari ini sering yang kita mendengar matahari itu akan didekatkan, ya, akan didekatkan kepada kita semuanya setinggi 1 mil. 1 mil ini di sini disebutkan para ulama mengatakan kita semua tidak tahu milnya ini mil hitungan manusia di sini atau mil sesuai dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya, karena kalau kita mengatakan bahwasanya kalau seandainya didekatkan di atas kepala setinggi tombak saja, bagaimana kondisi manusia? Apakah tidak terbakar? Di sini saja, Bapak Ibu, kalau yang pernah berangkat umrah atau haji, apabila lupa membawa sandal, itu kan kakinya melepuh. Padahal itu matahari jaraknya sekian ribu tahun cahaya. Apalagi jika didekatkan di atas kepala kita. Maka disitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia itu berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Kondisi ini kategorikan dengan berapa jumlah keringat yang akan menutupi badannya. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang 1 lutut, ada yang sampai leher, bahkan ada yang menutupi sampai telinganya. Tentu ini berbeda-beda sesuai dengan amalan masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Al-Ashqar sendiri juga mengatakan bahwasanya menurut para ulama disebutkan kondisi manusia saat itu lebih kuat daripada kondisi ketika di dunia. Mengapa? Karena saat itu manusia berdiri kira-kira 50.000 tahun. Manusia berdiri di padang mahsyar kira-kira 50.000 tahun menanti perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan kondisi manusia pada saat itu lebih kuat daripada kondisi manusia ketika di dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi titik poin kita adalah bahwasanya manusia pada hari itu akan sibuk dengan dirinya sendiri, ya, akan dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, mereka akan mencari perlindungan dari panasnya terik matahari. Disebutkan di sini bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan tempat kecuali hanya tempat yang dia berdiri. Bapak Ibu kalau pernah mendengar atau pernah melihat video orang yang berdesak-desakan kayak di Stadion Kanjuruhan itu kan, orang berdesak-desakan ingin mencari tempat keluar, sama. Disebutkan nanti di padang mahsyar, orang-orang juga hanya berdiri mendapatkan tempat dia 2 kakinya saja. Kiri manusia, kanan manusia, depan manusia, belakang manusia, di atasnya matahari. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kondisi seperti inilah kita harus beriman. Beriman maksudnya sebelum kita
mengerti hal yang demikian, lebih dulu kita harus beriman tentang hadis, hal-hal apa yang bisa menyelamatkan manusia pada hari kiamat tersebut, pada mahsyar itu. Kita sering mendengar hadis 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, berapa miliar manusia, berapa miliar makhluk, semuanya dalam keadaan takut, khawatir, resah. Ya. Pada yaumul mahsyar ini disebutkan neraka jahanam itu ya, didatangkan di belakangnya, diperlihatkan di depannya, belakangnya, diperlihatkan semuanya. Semuanya khawatir. Disebutkan bahwasan di sini neraka jahanam itu diperlihatkan dengan 70.000 tali. Setiap talinya itu ada 7.000 malaikat. Maka pada hari ini tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa tenang kecuali 7 golongan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang selamat dari kegoncangan pada hari mahsyar ini. Kita semua mesti hafal ya. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin ini para ulama mengatakan bisa bermakna pemimpin sebuah negara, bisa bermakna pemimpin yang paling kecil, pemimpin keluarga. Maka yang punya istrinya 2 atau punya anaknya berapa, maka ini harus bersifat adil. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'afi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya itu selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang pernah mengalami masa muda, kita berintrospeksi diri. Ketika masa muda kita, apakah kita termasuk golongan pemuda yang nanti akan layak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam hadis yang lain, pemuda itu mempunyai makna tersendiri ya. Pemuda itu mempunyai makna sendiri. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, orang yang hatinya itu selalu tertambat dengan masjid. Bukan berarti tidur di masjid terus, bukan. Tapi begitu ada panggilan yang datangnya dari masjid, dia segera mendatanginya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah orang yang duduk sendiri, kemudian ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosanya, kemudian dia itu menitikkan air mata. Maka poin yang keempat ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan air mata mata yang menitikkan air mata karena takut kepada Allah, maka ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki ya, yang berduaan dengan perempuan, kemudian perempuan itu mengatakan mengajak berbuat zina, kemudian laki-laki itu mengatakan tidak, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sesuatu yang sangat berat sekali. Kemudian yang keenam adalah orang yang berbuat baik, kemudian tidak ada orang yang mengetahuinya. Artinya apa? Kebaikan yang dirahasiakan ya, kebaikan yang dirahasiakan. Kemudian yang ketujuh adalah 2 orang yang bersaudara, berteman atas dasar Islam. Ini ketujuh golongan yang nanti pada hari kiamat di yaumil mahsyar, ketika orang-orang mencari perlindungan ini, orang-orang seperti ini tidak akan kesulitan langsung dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita untuk menjadi salah satu dari ketujuh ini, itulah menunjukkan betapa besarnya iman kita akan peristiwa-peristiwa di Yaumil Mahsyar itu. Hal ketujuh ini bukan berarti menunjukkan ya, wes aku cukup saja nek azan langsung ke masjid, tapi yang 6 saya sepelekan. Tentu bukan demikian. Para ulama mengatakan ketujuh sifat ini saling menguatkan. Seorang pemimpin yang adil, baik pemimpin kepala negara, pemimpin rumah tangga, skala yang terkecil pun, maka dia tidak akan mungkin membiarkan keluarganya tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu berupaya bagaimana anak-anaknya itu selalu dekat dengan Allah, memenuhi panggilan ketika azan berkumandang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama mengatakan, apakah ya ketujuh sifat itu, ketujuh kriteria itu terbatas hanya 7 itu? Dikatakan tidak, masih ada tambahan yang lain berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kita sering mendengar hadis yang mengatakan man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyam atau yaumil akhirah. Barang siapa yang menghilangkan, memudahkan kesulitan saudaranya di dunia, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya. Di sini para mengatakan ketahuilah ya, salah seorang ulama Mesir yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Hasan dia mengatakan begini, ketahuilah bahwasanya tidak ada kesulitan yang lebih sulit yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat, yaitu kondisi pada yaumil mahsyar saat itu. Orang diperlihatkan catatannya, orang diperlihatkan semua amalannya. Bagaimana dia tidak merasa sulit? Ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan, wahai saudaraku, mumpung kamu masih di dunia, maka jika ada saudaramu yang kesulitan datang kepadamu, maka mudahkanlah urusannya, jangan malah dipersulit. Bahkan di sini dikatakan sampai termasuk kalau hutang janjinya dibayar bulan Februari tanggal 28, ini sudah tanggal 28, kok tidak datang? Ngerti-ngerti datang minta ditenggat waktu. Maka di sini dikatakan, masuk hadis juga, barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, artinya apa? Waktunya sudah jatuh tempo tapi tidak bisa membayar, kemudian dia bahkan mengikhlaskannya, atau paling tidak memberikan tenggat waktu, ya wis tak perpanjang lagi. Ini termasuk kategori orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, kita pernah membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang doktor di bidang ekonomi. Mohon maaf, ini termasuk karakter daripada orang Indonesia adalah apabila diberi kemudahan itu ngelonjak, lupa daratan. Makanya dia mengatakan, maka sistem ekonomi Islam itu tidak bisa diterapkan, sulit diterapkan. Sistem ekonomi Islam kan kalau orang berhutang tidak boleh
Kalau mundur pembayaran tidak boleh narik bunga. Tapi ini kalau tidak diterapkan, orang-orang khususnya orang sini itu pada ngelonjak. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadisnya, termasuk kedzaliman adalah mutlul ghani dzulmun. Orang yang sudah berhutang, pinjam uang, kemudian dipinjemi, punya uang untuk harusnya dia kembalikan, tapi banyak yang tidak dikembalikan, justru malah untuk kebutuhan yang lain. Maka ini dikatakan zulmun, zalim. Maka hadis ini mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman apapun yang dikerjakan oleh manusia, maka nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi agama kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan kepada orang lain saat kesulitan. Namun di satu sisi juga apabila orang sudah diberi kemudahan kok dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, berlaku zalim dengan tidak membayar utangnya padahal dia sudah punya uang, justru untuk keperluan yang lain tidak diutamakan, maka ini termasuk bentuk kezaliman. Jadi berimbang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu rahasia daripada agama Islam. Moderat, tidak membuat orang itu yang kaya jadi rugi, tidak membuat yang miskin juga menjadi semakin miskin. Jadi ada perimbangan. Inilah maknanya moderat. Ya, bukan berarti orang yang non muslim tidak boleh disebut orang kafir, bukan seperti itu dan sebagainya. Jadi makna tawasut inilah berimbang. Tidak sosialisme, juga tidak kapitalisme. Ini sistem ekonomi Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena berikutnya pada Yaumul Mahsyar ini adalah disebutkan dalam buku ini adalah nasib orang-orang yang kaya dan nasib orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita atau menyelamatkan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Yaumil Mahsyar ini disebutkan dalam buku ini adalah pada saat ini di Yaumil Mahsyar ini orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keadaan miskin atau kebutuhan hari-harinya tidak tercukupi, kemudian dia bersabar. Jadi kata kuncinya adalah dia bersabar. Jadi bukan hanya sekedar miskin, tidak mampu, tapi bersabar. Meskipun kurang mampu, tapi ibadahnya tetap jalan. Meskipun kurang mampu, akan tetapi dia tetap tidak meminta-minta. Meskipun kurang mampu, dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Dia tetap menjaga ibadahnya. Nah, orang-orang miskin, orang-orang yang diciptakan, ditakdirkan dalam keadaan yang demikian ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan akan langsung diberikan tiket ke surga lebih cepat daripada orang-orang yang kaya, daripada orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan, daripada orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Ini keadaan yang berikutnya di Yaumil Mahsyar ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya termasuk di antara penyebab turunnya hujan di dunia inilah atas doanya, atas kesabarannya orang-orang yang miskin. Maka orang-orang yang kaya ini masuk surganya lebih lama, lebih lambat, sangat berat posisi saat itu. Tidak ada 1 rupiah pun yang
tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uangnya didapat dari mana? Uangnya digunakan untuk apa? Ya. Kehidupannya dan lain sebagainya. Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat berat bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita ini termasuk orang-orang kaya atau orang miskin? Maka di dalam kitab Majmu'ul Fatawa punya Ibnu Taimiyah dikatakan, lebih utama mana orang kaya yang bersyukur daripada orang yang miskin yang sabar. Milih pundi, Pak? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Nek dikon milih ora iso milih. Nggih toh? Ndak bisa milih. Bagaimana kita mau milih? Ya. Kita sifat manusia itu secara umum dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kecintaan kita manusia secara umum pada harta itu hubban jamma, cinta yang sangat, peng-pengan oleh golek duit. Wes duit sak triliun mesti pengen 2 triliun. Jadi kalau orang bilang pengen jadi wong miskin sing sabar, kita ora temenanan mboten. Mesti ora temenanan. Ketika dikasih uang mesti mau. Kita mesti mau. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita mempelajari tentang ahwalil mahsyar ini, keadaan orang-orang di yaumil mahsyar ini, maka pelajarannya adalah bukan milih menjadi miskin yang sabar atau bukan milih menjadi kaya yang syukur. Di sini disebutkan begitu, bukan itu. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Anda ditakdirkan menjadi orang miskin pun, dikasih uang 1 juta, 1 miliar pun, tidak mungkin nolak. Mesti akan menerima. Maka di sini dikatakan, maka yang terbaik bagi kita adalah apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjadi golongan-golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang waktunya itu penuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah ini bukan hanya bermakna sholat, puasa, tahajud, enggak, belajar juga ibadah kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu, termasuk tanda hari kiamat, termasuk tanda daripada jeleknya zaman adalah banyaknya buku, banyaknya orang menulis, tapi faedahnya tidak ada. Kekhusyukan orang tidak ada. Orang mudah membaca, orang mudah mendapatkan pengetahuan, tapi orang sulit untuk menemui kondisi, keadaan, lingkungan membuat dia khusyuk beribadah. Ini termasuk hilangnya barokah zaman ini. Nah, maka seorang pemuda yang nasya'a fi ibadatillah itu yaitu ya belajar, ya puasa, ya tahajud, ya sholat, ya dan sebagainya. Atau kita termasuk orang-orang yang pemimpin yang adil. Setiap kita mesti pemimpin yang sudah nikah-nikah, yang sudah punya keluarga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya kalau ada orang tua yang bersikap tidak adil ini bukan dalam masalah harta kepada anak-anaknya, maka nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan miring, Pak. Muttaqian ala janbaihi, jadi miring kepada salah satu sisinya. Maka Nabi Muhammad SAW sering berpesan, i'dilu baina auladikum,
Aw kama qala Rasulullah Muhammad SAW, bersikap adillah kepada anak-anak kamu. Ini adil dalam artian secara fisik, secara materi. Tapi kalau hati, ini sesuatu yang tidak mungkin kita bisa menghindari. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak bisa menghindari untuk bersikap adil kepada semua istrinya masalah hati. Tapi kalau masalah hari dan semuanya diadilkan. Atau kita ingin menjadi orang-orang yang amalnya itu dirahasiakan. Kita pilih mana? Ya. Atau kita di sini sebutkan paling mudah adalah lebih sering menyendiri, lebih sering mengingat dosa-dosa kita, kemudian sambil menitikkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang paling gampang, ya, Bapak Ibu, kita memudahkan urusan saudara-saudara kita, ya. Memudahkan apa? Urusan saudara-saudara kita. Contoh misalnya, sebagai seorang pejabat publik, ya jangan memakai rumus nek iso dia angel-angel, kenapa dipermudah? Ini yang orang seperti ini berat atau jauh untuk bisa mendapatkan perlindungan pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling gampang lagi, kalau ingin menunjukkan sebagai hamba kaya yang bersyukur, ya jangan terlalu pelit dengan harta kita. Ada saudaranya, ada bahkan orang tuanya, milih pinjam uang saja, ya kalau ditulis dicatat kan memang disunahkan, dianjurkan. Lah ini orang tuanya pinjam uang, datang boro-boro ndak diberi. Ini alah Pak, jenengan wis ra duwe apa-apa, ora duwe anak, ra duwe beban, ngopo nyileh duit? Itu kan tidak tepat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inti daripada apa yang terdapat di dalam buku Al-Qiyamah Al-Kubra yang dikarang oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dan juga At-Tadhkirah punya Imam Al-Qurtubi ini adalah di bab Yaumil Mahsyar inilah mengingatkan kepada kita sebelum kita membaca, sebelum kita mengamalkan itu, maka kita imani dulu. Kita hadirkan di setiap ibadah kita bahwasanya nanti pada hari kiamat, setelah semuanya orang itu dibangkitkan dari kuburnya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan mempertanggungjawabkan dan semuanya akan mengalami kondisi yang sangat sulit, dan ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari itu semuanya, di sini pengarang menyatakan ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kesulitan, tentang beratnya pada Yaumil Mahsyar ini secara umum itu diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Akan tetapi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman meskipun sedikit amalannya, maka dia harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titik poinnya di buku ini dikatakan, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang dari kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan makna berhusnudzon ini adalah jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setelah mendengar ayat-ayat yang luar biasa, begitu mengerikan, ya, orang-orang dibangkitkan dalam keadaan ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang dengan badannya, ada yang dengan wajahnya. Ini semua adalah untuk orang-orang kafir. Untuk kita sebagai orang mukmin wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala betapapun kondisi kita, lebih-lebih menjelang kematian kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Ini yang diterangkan dalam buku ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah poinnya yang namanya iman. Jadi keimanan kepada yaumil mahsyar dan segala huru-haranya dan segala beratnya itu tidak boleh membuat kita berputus asa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan, maka perbanyaklah amal-amal yang membuat kita itu diringankan kondisi kita di hari kiamat. Teruslah berdoa, jangan pernah berhenti. Ada yang paling mudah, ya, supaya kita nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah kalau azan, gimana Pak? Diikuti bacaannya, didatangi, kemudian membaca doa Allahumma robba hadhihi tamah dan seterusnya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.